Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan part 2, yaitu jaringan. Gambar struktur tubuh tumbuhan di kotil terbagi atas beberapa bagian. Ada tunas ujung atau tunas terminal, daun yang terbagi atas helaian, pentiol, dan tunas askilar. Selanjutnya batang, tajuk akar, akar tunggang, rambut akar, dan buku ruas, serta terdapat bunga. Tumbuhan memiliki organ vegetatif dan organ generatif. Pada organ vegetatif terdapat akar, batang, dan daun, sedangkan pada organ generatif terdapat bunga, buah, dan biji yang tersusun atas jaringan dan sistem jaringan. Atas dasar tingkat perkembangannya terbagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem merupakan sel yang selalu melakukan pembalahan atau mempertahankan kemampuan pembalahan. Jaringan dewasa atau permanen adalah sel yang berhenti tumbuh. Selanjutnya jaringan meristem. Atas letak meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Atas asalnya, meristem terbagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan meristem ujung akar, sedangkan meristem sekunder adalah jaringan dewasa dan kambium gambus. Atas fungsinya terdiri dari jaringan penutup atau epidermis, perindrem, dan bagian sekunder. Selanjutnya jaringan dasar atau parenkim. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Jaringan sekresi terdiri dari kelenjar, resin, dan lain-lain. Dan jaringan penguat yang terdiri dari sklerenkim dan kolenkim. Lalu jaringan dewasa merupakan jaringan selnya yang telah berhenti tumbuh atau telah mati. Sel penyusunnya berupa sel hidup atau mati, tersusun atas jaringan sederhana atau kompleks. Selanjutnya jaringan penutup atau epidermis terdiri dari satu atau lebih sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Bentuknya tidak teratur, ukurannya bervariasi, popolanya besar, plasmanya sedikit melekat pada dinding sel. Ada leukoplast, bromoplast, autocyanin, tidak sama dengan kloroplas. Berfungsi pelindung jaringan di bawahnya, mencegah hilangnya air, penyimpan air, penyerap air pada akar rhizodermis dan kelenjar. Derviat epidermis merupakan sel epidermis yang mengalami diferensiasi. Stomanya memiliki dua sel penutup yang mengandung kloroplas dan plasma banyak. Sedangkan sel tetangga epidermis yang berhubungan dengan sel penutup. Stoma tersebar di permukaan daun di kotil dan teratur pada rumput. Sel epidermis yang membentuk tonjolan dalam bentuk rambut merupakan trikoma. Terbagi menjadi dua, yaitu trikoma non-glandular dan trikoma glandular. Trikoma non-glandular tidak memiliki rambut kelenjar, rambut sisi, rambut bintang, atau mengurangi transpirasi, efek radiasi, pelindung terhadap gangguan luar. Sedangkan trikoma glandular memiliki rambut kelenjar dan mengeluarkan senyawa organik dan anorganik atau garam dan madu. Bentuknya khas. Selanjutnya jaringan gambus atau periderma merupakan hasil pembalahan kambium gambus. Selnya sudah mati, penebalan dindingnya dari suberin, dasar berdinding tipis, dan pipi berdinding tebal. Isinya berupa kristal dan tanin yang kaku atau elastis. Dapat juga terdapat di bagian tubuh yang luka, dari parenkim ke kambium gambus. Selanjutnya endodermis, terdapat langsung di bawah lapisan epidermis. Penebalan dinding selnya dari suberin dan lignin dengan bentuk pita atau pita kaspari yang irisan melintangnya berbentuk U. Jaringan dasar merupakan jaringan parenkim, berasal dari sel hidup yang berbentuk, ukuran, fungsi tidak sama, tapi tidak terlalu mengalami spesialisasi.
Bentuknya ada yang bulat, memanjang, dan bintang. Terdiri dari parenkim palisade atau silindris memanjang, parenkim bunga karang atau tidak teratur, parenkim bintang, parenkim lipatan, dan parenkim bulat. Fungsinya sebagai jaringan dasar tempat melekatnya jaringan lain. Fungsi lainnya yaitu menyimpan cadangan makanan, menyimpan air, yaitu parenkim asimilasi dan parenkim penimbun. Serta kemampuan memperbanyak ini sangat penting untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya jaringan penguat. Terdiri atas jaringan sederhana berupa kolenkim dan sklerenkim. Letaknya tersebar di antara jaringan dasar yang mengelompokkan diri. Kolenkim merupakan sel yang hidup, berfungsi sebagai penguat pada organ muda atau tumbuhan lunak. Letaknya terdapat di semua bagian tubuh kecuali batang dan daun monokotil. Berasal dari jaringan dasar seperti parenkim yang dapat berisi kloroplas, serta terdapat di bawah epidermis atau dipisahkan oleh beberapa lapisan parenkim. Penebalan dinding selnya selulosa. Contohnya kolenkim anular, kolenkim lameral, kolenkim lakunar atau ruang sel, dan kolenkim tubular atau pipa. Selanjutnya jaringan sklerenkim berfungsi sebagai jaringan penguat atau pelindung. Penebalannya lignin atau bahan lain yang elastis, merupakan sel mati. Asalnya bermacam-macam. Yang pertama serabut atau sel meristem, skleroid atau sel parenkim yang dindingnya menempel sekunder. Yang pertama serabut, terdapat di berbagai bagian tubuh, selnya tunggal atau pita, pada bagian akar dan batang, ada pada jaringan primer atau sekunder. Selabut silar pada jaringan dasar dan selabut ekstrasilar pada berkas. Yang kedua skleroid, pada berbagai bagian tubuh. Yang kedua skleroid, pada berbagai bagian tubuh, selnya terpancar atau terkumpul membentuk bangunan keras atau kulit biji. Berasal dari sel parenkim yang mengalami penebalan pada jaringan dasar. Bentuknya ada brachyskleroid, makroskleroid, osteoskleroid, dan trichoskleroid. Jaringan pengangkut berupa xilem dan floem. Xilem mengangkut air dan zat hara dari tanah, sedangkan floem mengangkut hasil asimilasi ke bagian tubuh lain. Jaringan pengangkut membentuk berkas pengangkut atau berkas vaskular, disebut juga dengan tubuh vaskular. Xilem merupakan jaringan kompleks, terdiri dari trakeid dan trakea serta parenkim xilem dan serabut xilem. Terbentuk dari meristem apikal lewat pembuluh prokambium atau xilem primer. Kambium tumbuh menjadi xilem sekunder. Trakeid atau trakea, serabut xilem yang lebih runcing dan panjang. Penebalan dindingnya lignin. Dewasa berupa bulat panjang dan tidak ada kloroplas. Trakeid tidak berlubang, trakea berlubang dan airnya lancar. Parenkim xilem merupakan sel hidup yang berisi cadangan makanan. Floem merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari pembuluh, sel pengiring, parenkim, floem, serabut, dan skleroid. Dari prokambium ke floem primer dan dari kambium ke floem sekunder. Pembuluh sel lapisan terdapat pada paku dan tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan pembuluh tapisan terdapat pada tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya berkas pengangkut merupakan gabungan dari xilem dan floem. Yang pertama radial, X dan F berdampingan secara radial.
Yang kedua, kolateral. Xilem dan floem berdampingan pada jari-jari yang sama. Kalau di antaranya ada kambium, merupakan kolateral terbuka. Yang ketiga, bikolateral. Pada xilem dan floem yang dibungkus oleh kambium dalam. Dan yang keempat, konsentrik. Xilem membungkus floem disebut dengan ampifasal, sedangkan floem membungkus xilem disebut dengan ampikribal. Kemudian jaringan sekretori merupakan jaringan sekresi yang berlangsung di semua jaringan atau organ. Yang pertama, jaringan rekresi mengeluarkan senyawa yang belum dimetabolisme atau hidatoda. Yang kedua, jaringan ekskresi mengeluarkan senyawa hasil metabolisme kelenjar madu pada bunga. Jaringan sekresi menghasilkan senyawa yang masih bisa dimetabolisme, contohnya sel kelenjar minyak, ruang kelenjar pada daun jeruk, dan saluran kelenjar pada daun pinus. Selanjutnya, organ pada tumbuhan, yaitu akar. Pada penampang membujur akar, tudung akar, daerah pembelahan sel, pemanjang sel, dan pembesaran sekitar daerah diferensiasi, tudung akar rusak, akar tumbuh, dan tudung akar membentuk sel baru. Pada penampang melintang akar, epidermis, korteks, silinder pusat, tidak ada kambium. Silinder pusat merupakan lapisan terluar pembatas dengan endodermis, terdiri dari lapisan periskel, ikatan pembuluh, dan empulur. Berfungsi membentuk akar cabang dan kambium pembuluh. Xilem menyalurkan air garam terlarut, sedangkan floem menyalurkan makanan. Dikotil berkas pembuluhnya sedikit, bagian tengahnya silinder pusat diisi dengan xilem dan tidak ada lempulur. Monokotil ikatan pembuluh lebih besar, bagian tengahnya diisi parenkim atau empulur. Selanjutnya batang, penampang membujur. Meristem aoikal merupakan jaringan permanen dan primordia daun. Bertanggung jawab terhadap pertambahan tinggi. Pertambahan diameter merupakan kambium pembuluh atau vaskular. Penampang melintang. Yang pertama, epidermis, dilapisi kutikula, ada stoma. Yang kedua, korteks, terdiri dari jaringan parenkim. Pada batang muda ada klorofil. Kolenkim atau sklerenkim pada sel tua, tumbuhan herba atau sukulen. Yang ketiga, silinder pusat, terdiri dari ikatan pembuluh dan empulur. Xilem dan floem di luar. Ikatan pembuluh tersebar, tidak ada korteks dan kolateral tertutup. Pada monokotil. Selanjutnya daun. Pangkal daun dikotil besar dan membentuk persendian, sedangkan pada pangkal daun monokotil berkelopak-kelopak. Tangkainya monokotil, helaian daunnya tunggal dan majemuk. Anatomi dari daun. Yang pertama, epidermis. Selnya rapat tanpa kloroplas, ada kutikula yang mengurangi penguapan, memiliki stoma atau kloroplas, dan memiliki trikoma. Kedua, mesofil, jaringan parenkin atau kloroplas, pagar yang berfungsi untuk meningkatkan fotosintesis. Bunga merupakan karang atau kloroplas yang menyimpan makanan. Berikut dapat dilihat pada gambar beberapa modifikasi akar. Ada akar tempat penimbun pati, akar nafas, akar udara, haustorium, dan mikoriza. Lanjut, dapat dilihat pada gambar beberapa modifikasi batang. Kemudian dapat dilihat pada gambar sel parenkim dan sel kolenkim. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar struktur dan bagian-bagian dari xilem dan floem. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar yaitu 3 sistem jaringan pada tumbuhan. Lanjut,
Dilihat pada gambar merupakan 3 sistem jaringan pada sayatan melintang akar, tumbuhan dikotil, dan tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, terdapat bagian-bagian berupa epidermis, korteks, endodermis, floem, xilem, dan ampulur. Sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki struktur sistem berkas pembuluh berupa xilem dan floem, epidermis, dan sistem jaringan dasar berupa korteks dan endodermis. Selanjutnya, gambar 3 sistem jaringan pada sayatan melintang batang tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan dikotil, strukturnya ada epidermis, berkas pembuluh, ampulur, korteks yang merupakan sistem jaringan dasar, dan memiliki jaringan pengangkut floem dan xilem. Pada monokotil, memiliki jaringan pengangkut floem dan xilem. Dan yang terakhir dapat dilihat pada gambar 3 sistem jaringan pada sayatan melintang daun tumbuhan dikotil dan sayatan membujur yang memperlihatkan epidermis bawah dengan stomatanya. Dengan struktur dapat dilihat pada gambar, terdapat sel penjaga, berkas pembuluh, xilem, floem, dan seludang pembuluh. Memiliki stoma, kutikula, berkas pembuluh, epidermis atas, mesofil, epidermis bawah, dan permukaan bawah daun terdapat stoma dan sel penjaga. Sekian video pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan part 2.